Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Agustus 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Warga Seram Barat diciduk polisi kedapatan jual 80 kg merkuri ke penambang emas Gunung Botak. Seorang warga Dusun Luhu Lama, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB diciduk polisi. Pelaku berinisial LI berusia 30 tahun kedapatan membawa 80 kg merkuri untuk dijual ke penambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kapolres Buru AKBP Egya Febri Kusumawiatmaja mengatakan ada 5 jerigen berisi merkuri yang diamankan polisi dari pelaku. Egya melanjutkan barang bukti berhasil diamankan ada 80 kg air perak yang sudah diisi di dalam 10 botol plastik, kemudian dilapisi dengan jerigen berukuran 5 liter sebanyak 4 buah. Dikatakan cairan air perak itu berasal dari Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku. Egya menjelaskan pelaku ditangkap di salah satu rumah warga di Unit 17, Desa Parbulu, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru pada Minggu 7 Agustus 2022 kemarin. Kini pelaku sudah diamankan di Rutan Mapolres Buru untuk penyidikan lebih lanjut. Menurutnya pelaku disangkakan pasal 161 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana diubah dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk modus operandinya, pelaku mencari keuntungan dengan menjual air perak atau merkuri. Untuk tersangka satu orang, LI alias Lut, 30 tahun, tidak bekerja, alamat di Dusun Luhu Lama, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat. Tersangka didapati membawa barang bukti sejumlah 50 kg air perak atau merkuri yang diisi ke dalam 7 buah botol bening berukuran 250 ml, 3 buah jerigen ukuran 5 liter. Ini barang buktinya ada di depan sini. Kemudian untuk kegiatan penyelundupan ini dilakukan di bawah dari Seram bagian Barat menggunakan sarana longboat ataupun menggunakan speedboat untuk menuju ke Kabupaten Buru, kemudian ditampung sementara di suatu tempat safe house daripada tersangka ini, dan kemudian menunggu situasi aman lalu dibawa menuju ke wilayah areal Gunung Botak. Rencananya air perak ini akan dijual di wilayah pertambangan Gunung Botak. Barang besar satu barang bukti kah? Itu harga Masih dari Pulau Buru, Tribuners, dilaporkan olah emas ilegal Gunung Botak pakai merkuri. 2 warga Sulawesi Selatan ditangkap, 1 orang DPO. Dilaporkan mengolah emas ilegal di Gunung Botak, 2 pemuda asal Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel berinisial ZA berusia 28 tahun dan AS berusia 29 tahun ditangkap aparat kepolisian Resort Polres Buru. Sementara 1 tersangka lainnya berinisial AS berhasil melarikan diri. Polres Buru kini memasukkan AS dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kedua pelaku kini statusnya sudah menjadi tersangka, diciduk polisi karena diduga mengolah logam emas mulia secara ilegal. Kapolres Buru AKBP Egya Febri Kusumawiatmaja mengatakan penangkapan itu karena laporan masyarakat
bahwa ada aktivitas pengolahan emas secara ilegal. Dirinya mengungkapkan setelah mendapatkan laporan, salah satu anggota langsung ditugaskan untuk cek lokasi. Ternyata benar ada aktivitas tersebut. Akhirnya kedua pelaku itu diamankan dan dibawa ke Mapolres Pulau Buru untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dikatakan dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita 7 batang balok emas seberat 5,16 kg, serta 2 buah timbangan emas, 8 buah kana, 11 buah perak berbentuk bulat, merkuri seberat 63 kg, dan 1 buah tabung oksigen. Tindak pidana ini adalah ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Dari kasus ini kita berhasil mengungkap kegiatan pemurnian logam emas yang dilakukan oleh 2 orang tersangka, yaitu ZA dan tersangka AS, serta 1 orang lagi tersangka AS masih DPO. Dari kedua orang ini kita menyita barang bukti berupa 7 batang logam emas mulia dengan berat keseluruhan 5.012 gram atau 5 kg 12 gram. 5 kilo 12 gram. Barang besar satu barang bukti kah? Tribuners, mahasiswa demo di kantor DPRD Buru tuntut persoalan Gunung Botak segera diatasi. Sejumlah mahasiswa Universitas Ikra Buru atau Unikbu yang tergabung dalam Gerakan Revolusi atau GARIS mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Buru Senin 8 Agustus 2022. Mereka meminta DPRD Buru segera menyurati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk membahas persoalan Gunung Botak. GARIS menyebutkan berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Buru, mulai dari aktivitas ilegal hingga maraknya penggunaan bahan kimia berbahaya. Menanggapi aksi itu, anggota Komisi 3 DPRD Buru M. Rustam Fadli Tukuboya mengatakan, terkait dengan tuntutan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD terlebih dahulu agar didiskusikan bersama. Dia menerangkan seharusnya pihak kepolisian bukan membuat penertiban, tapi harus melakukan penutupan. Kemudian dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah poin tuntutan, di antaranya 1. Meminta Pemda dan Polres Buru untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal Gunung Botak. 2. Meminta Polres Buru menangkap 9 orang pelaku penambangan ilegal dan pemasok sekaligus pengedar dan pengguna bahan kimia B3, merkuri, dan sianida. 3. Meminta DPRD memanggil penjabat Bupati Buru terkait undangan pertemuan dengan 9 orang pelaku pertambangan ilegal tersebut. Tentunya perhatian adik-adik terhadap persoalan Gunung Botak, soal spesifiknya penertiban dan penertiban yang dilakukan ini memang harus dilakukan, dan bila perlu bukan penertiban tapi harus dilakukan penutupan. Iya. Penutupan harus dilakukan. Kalau Indonesia mengkonsep ini nanti kan mereka turun sebentar naik lagi, turun sebentar naik lagi. Nah, hal ini yang perlu nanti kami akan diskusikan dengan pimpinan supaya ada ruang khusus yang nanti. Baik, Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Seruduk DPRD Ambon, GMNI nilai kurangnya lahan parkir jadi penyebab kemacetan di Ambon. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI menilai kurangnya lahan parkir di Kota Ambon jadi penyebab kemacetan dan kerusakan jalan. Hal itu disampaikan oleh Bendahara DPC GMNI Ambon, Wiwin Ohoy Ibor, saat audiensi dengan Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Senin 8 Agustus 2022 pagi. Menurut Ohoy Ibor,
banyak gedung dan hotel yang dibangun di Kota Ambon, namun tak memiliki lahan parkir. Diketahui sebelumnya GMNI Cabang Ambon sendiri telah melakukan aksi demonstrasi pada Dinas PUPR dan Kantor DPRD Ambon Senin 8 Agustus 2022. Aksi tersebut dilakukan para mahasiswa tersebut untuk menyuarakan berbagai persoalan infrastruktur yang ada di Kota Ambon, antara lain jalan rusak dan kemacetan. Demonstrasi GMNI di depan kantor DPRD Kota Ambon sendiri ditanggapi langsung oleh wakil rakyat dengan menggelar audiensi di ruang rapat paripurna. Dapil Serimau 2 ya, karena ini juga yang tadi disinggung berkaitan dengan pengawasan, bahkan hal-hal melihat secara detail persoalan publik di tengah masyarakat itu lebih banyak teman-teman di Dapil Serimau 2 yang harusnya ada. Cuman saya WA di grup dari tadi belum ada respon. Mudah-mudahan ada agenda jangan. Dinas PUPR apa nih? Melakukan kesepakatan dengan Sambut HUT ke-77 Indonesia, Pemkot bagi-bagi bendera merah putih ke warga Ambon. Menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022, pemerintah kota atau Pemkot Ambon bagi-bagi bendera merah putih kepada warga. Sekretaris Kota atau Sekot Ambon Agus Ririmase mengatakan, bagi-bagi bendera merah putih tidak hanya dilakukan di Kota Ambon, namun ini adalah pembagian secara nasional oleh Presiden RI Joko Widodo untuk pencanangan 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia. Ririmase menuturkan pembagian bendera bakal dilakukan di jalanan dan desa-desa binaan di Kota Ambon. Pembagian bendera merah putih dimulai hari ini dan diharapkan selesai pada 13 sampai 14 Agustus nanti. Pantauan tribunambon.com di lokasi pembagian bendera merah putih dimulai sejak pukul 9 pagi atau setelah Pemkot Ambon menggelar apel bersama dalam rangka persiapan perayaan 17 Agustus 2022. Pembagian bendera merah putih pun berlangsung di Jalan Ayapati atau tepatnya di samping Balai Kota Ambon. Agus Ririmase bersama para ASN keluar dan membagikan bendera ke para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang melintasi kawasan tersebut. Mereka, saya rasa kita semua tidak mungkin ada sampai saat ini ya. Nah, demikian itu ya. Nah, pembagian ini melibatkan seluruh pegawai supaya kita punya rasa solidaritas. ASN harus menjadi contoh, menjadi teladan, memulai dari diri kita sendiri sebagai aparatur sipil negara. Ada lagi? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan kan bahwa para camat, lurah bukan saja kesenai bendera di kantornya, tetapi menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Ambon ini ya supaya bisa menaikkan bendera, termasuk pengusaha-pengusaha toko-toko yang ada di muka jalan ini. Ya, kan pemerintah hadir untuk mengatur untuk kepentingan lebih baik, lebih besar. Ya, terima kasih. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, LPM Lintas Yayan Ambon terima penghargaan pers mahasiswa yang perjuangkan kebenaran. Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM Lintas Yayan Ambon terima penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia sebagai pers mahasiswa yang memperjuangkan kebenaran dalam aktivitas jurnalistik. Pemberian penghargaan yang diterima LPM Lintas itu berlangsung dalam perayaan ulang tahun ke-28 AJI Indonesia, Minggu 7 Agustus 2022. Salah satu dewan juri penghargaan pers mahasiswa yang juga Ketua Divisi Advokasi AJI Indonesia, Erik Tanjung, menilai pemberian penghargaan itu lantaran LPM Lintas telah memperjuangkan kebenaran dalam aktivitas jurnalistik. Pemimpin redaksi LPM Lintas, Yolanda Agne, mengatakan, penghargaan yang diterima merupakan dukungan dari komunitas jurnalistik dan masyarakat bahwa suara pers mahasiswa masih diperlakukan dalam menyampaikan fakta.
Kata dia, saat ini sejumlah anggota LPM Lintas menghadapi berbagai tekanan setelah menurunkan liputan khusus yang mengungkap kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon. Mahasiswa jurusan Jurnalistik Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon itu berharap ke depan pers mahasiswa di Indonesia bisa bekerja dengan aman tanpa diintimidasi atau mendapat tindakan represif. Yang diterima LPM Lintas ini sebenarnya penghargaan untuk pers mahasiswa seluruh Indonesia yang masih tetap memperjuangkan kerja-kerja jurnalistik di lingkungan kampus, tidak takut untuk memberitakan fakta yang sebenar-benarnya. Jadi penghargaan ini sebenarnya kami lihat sebagai bentuk dari komunitas jurnalistik dan masyarakat bahwa suara pers mahasiswa masih dibutuhkan untuk memberitakan yang sebenarnya terjadi kepada masyarakat luas dan masyarakat kampus. Penghargaan ini juga kami sangat ucapkan terima kasih dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia yang telah mempercayakan ini kepada LPM Lintas, karena pada sebelum-sebelumnya sebenarnya pemberedelan sudah terjadi sebelum LPM Lintas, tapi pers mahasiswa memang masih berdiri tegak untuk menyampaikan kebenaran itu. Tuduhannya pencemaran nama baik. Tanpa keputusan tertulis, pihak kampus menghentikan sementara perkuliahan beberapa anggota Lintas yang dilaporkan itu. Lintas melawan berbagai tekanan yang mereka. Dari Kota Ambon kita ke Kota Masohi, Tribuners. 63 jemaah haji Maluku Tengah tiba di Masohi disambut langsung Bupati Tuasikal Abua. Sebanyak 63 orang jemaah haji Maluku Tengah kembali menginjakan kaki di Kota Masohi Senin 8 Agustus 2022 pagi. Jemaah haji Maluku Tengah disambut langsung Bupati Tuasikal Abua di halaman Masjid Agung Ibnu Abdullah, Kota Masohi. Rombongan jemaah haji Maluku Tengah datang dengan 2 unit bus Damri serta 1 unit bus milik Brimob Batalion B Pelopor Amahai. Sebelum turun dari bus, Bupati Tuasikal Abua memberikan arahan dan mengucapkan selamat. Selanjutnya pembacaan doa dilanjutkan. Pintu bus dibuka dan jemaah turun satu persatu. Suasana haru terlihat jelas saat jemaah haji tersebut turun dari bus. Pihak keluarga yang menjemput langsung memeluk melepas kerinduan. Isak tangis haru dan gembira terlihat dari raut wajah jemaah haji dan keluarga. Senyum bahagia terpancar dari wajah mereka yang sambil memapah dan membawakan tas jemaah. Bupati Tuasikal Abua mengucapkan selamat kepada mereka karena telah menyelesaikan ibadah haji dan pulang dengan selamat. Atau 2022. Yang terhormat Bapak Bupati beserta Ibu di Tanah Suci Mekah. Atas nama pribadi dan keluarga serta masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tengah mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah sekalian. Insyaallah predikat haji mabrur dapat diraih demi menyempurnakan ibadah haji yang telah dilakukan. Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan haji di musim ini, mulai dari tahap persiapan, bimbingan, keberangkatan sampai pada proses penjemputan di hari ini. Tribuners, perekaman EKTP di kantor Camat Kota Masohi kembali normal. Kantor Kecamatan Kota Masohi kembali membuka pelayanan perekaman EKTP bagi warga Maluku Tengah. Demikian disampaikan Camat Kota Masohi Wahda di ruang kerjanya Senin 8 Agustus 2022.
Dikatakan warga yang mau melakukan perekaman EKTP diwajibkan membawa kartu keluarga atau KK. Warga pun diingatkan untuk datang pada waktu jam kerja, yakni dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang untuk melakukan pendaftaran. Perekaman EKTP di kantor Kecamatan Masohi akhirnya normal kembali setelah alat baru dipasang. Terhitung kurang lebih hampir 2 bulan, kantor kecamatan itu tak melayani perekaman EKTP. Sampai jam berapa ini? Kalau untuk pendaftaran kan untuk pelayanan KTP di Kecamatan Kota Masohi, alhamdulillah sudah bisa terlayani kembali karena memang beberapa waktu yang lalu ada hal-hal teknis yang mengganggu terhambatnya pelayanan. Kemudian kemarin cuaca ekstrim, kemarin sempat jadi terus setelah cuaca ekstrim kembali tidak lagi berfungsi karena jaringan dan sekarang sudah mulai lagi. Alhamdulillah, tinggal nanti siapapun yang mau melayani melakukan perekaman EKTP di kantor Kecamatan Kota Masohi membawa serta kartu keluarga. Jadi saudara semua, alhamdulillah untuk pelayanan telah dilaksanakan kembali di kantor Kecamatan Kota Masohi. Terima kasih. Kita ke berita terakhir, Tribuners dan DIM 1506 Namlea sebut peran pers sangat penting dalam pembangunan daerah Bupolo. Komandan Distrik Militer atau Dandim 1506 Namlea, Letkol R. Agus Nur Fujianto menyampaikan dukungan dan peran pers sangat penting dalam penyaluran informasi dan edukasi kepada publik. Menurutnya, tanpa dukungan itu, publik akan sulit memperoleh informasi yang akurat, terutama dalam upaya pembangunan daerah berjuluk Bupolo itu. Untuk itu, penting untuk melibatkan insan pers dalam setiap kegiatan baik secara internal, Kodim maupun dengan pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Mantan Komandan Batalion Arhanud 2 Alap-Alap Malang Divisi 2 Kostrat itu menyebutkan kehadiran Kodim 1506 Namlea juga untuk membantu pembangunan di Pulau Buru. Sehingga dia berharap adanya dukungan dari rekan-rekan pers dalam rangka menginformasikan setiap agenda yang dilaksanakan. Sebab media dapat memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat secara umum. Kemudian ada rangkaian kegiatan TMD. Nah, harapannya rekan-rekan media juga bisa memberikan informasi, kemudian juga edukasi juga gitu kepada masyarakat dalam berbagai hal. Kalau mau dikorek itu pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan. Program kami juga banyak, gitu ya, baik yang sifatnya internal maupun yang menyentuh masyarakat. Itu kemudian pada momen ini sebenarnya juga saya agak terlambat sebenarnya gitu. Kemarin bersama siapa Pak Forbes mungkin dah. Itu duluan gitu. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 Agustus 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.